Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa hadratil mu'allif bil hadis al-imam Jalal Muslim wa mu'allif rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad Nawawi bin Al-Jari wa hadratil mu'allif bil hadis wa barokah rahimahullah bil hadis Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala al-babu awhati asyara fi fadilatil masajid. Bab yang ke-11 menerangkan tentang keutamaan masjid. Kita sekarang ada di dalam masjid, jadi kita bicara tentang keutamaan masjid, kemuliaan masjid, apa-apa yang harus kita lakukan di dalam masjid dan apa-apa yang harus ditinggalkan. Tapi memang dalam kitab ini tidak begitu mendetail secara tentang hukum. Dalam kitab ini hanya kisah tentang masalah dalil saja, dari ayat dan tapi banyak di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bab ini diawali dengan firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu." Ini sebenarnya ada lanjutannya, tapi lanjutannya saya tidak hafal. Memang bukan hafid Quran. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah di dalam rumah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeraskan suara dan menyebut di dalamnya nama-nama Allah, lanjutannya dan mensucikan Allah. Maksudnya apa? Di dalam masjid ada tempatnya bertasbih, tempatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka enggak salah kalau kita ingin zikir ke masjid, ingin tenang ke masjid. Ya memang di masjid tempat ketenangan. Katanya Rasul, sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah bangsa. Kenapa? Karena di masjid hampir 100% isinya adalah kebaikan. Kalau di dalam masjid ada isi kejelekan, nah itu cuma oknum aja yang menyalahgunakan. Kalau di pasar, di sana banyak perkataan dusta, banyak sumpah bohong. Berapa ini jeruknya? 15, 10.000, gak dapat modalnya. Padahal modalnya 9.000. Ini banyak. Tapi di pasar ada orang jujur, cuma kebanyakan dari kebanyakan ada penipuan, kebanyakan jujur. Kadang yang jualan yang bohong, yang membeli. Kadang pembeli bohong yang jual. Nah, berapa ini? 15.000. Saya di sana tadi itu 10 barang tidak dapat yang langsung. Untuk kedolongan pedagang. Orang kalau dibilang di tempat lain untuk murah kan
Wih, jangan-jangan saya modalnya belanjanya di bawah 50. Saya dihargai mahal misalnya seperti itu. Jadi yang potensi bohong itu tidak hanya penjual, pembeli juga potensi bohong. Pak Tur jual itu, padahal saya nggak berani itu. Pak Tur bilang berapa 100.000, 100 mahal sekali. Saya kemarin ada orang lewat harganya 50.000 misalnya. Uang sudah masa sih, masa pengen menangkal apa? Gitu ya. Kadang penjual sama penjual sengaja, kalau istilah orang Jawa pedagang itu pecut-pecutan harga, gitu. Ingin membunuh tetangganya yang berdagang, akhirnya dia modalnya misalnya 10.000, tetangganya jual 15, dia berani jual 10.000. Kalau bisa lebih murah daripada itu. Yang penting apa? Yang penting dia berhenti dulu jualan, baru dia jualan sendiri, baru dinaikkan harga. Ada seperti itu. Pokoknya macam-macam perdagangan. Di sana itu di daerah saya kan daerah pertanian sayur. Jadi yang main dagang sama pedagang untuk ngambil barang sama petani. Itu kadang waktu musim panen petani udah dikasih tahu. Kamu bisa jual sama siapa, sama sana. Berapa dikasih? Sekilo 10.000. Nah kan saya 12.000. Itu sabotase. Padahal dia jualnya tidak mampu jual begitu. Nanti pasti rugi. Tapi kalau sudah pedagang yang lain keok, banyak utangnya terus bangkrut, dia pedagang sendiri, dialah yang ngatur harga. Kalau ada pedagang baru harus dia ngatur. Gitu. Karena juga mengikat pada petani. Baru nanam itu udah dikasih minjem, tapi kamu jualnya ke saya, kasih minjem, gitu. Makanya di pasar jelek-jeleknya tempat kata Rasulullah. Wa man yu'azzim, wa qala ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah, syiar-syiarnya Allah, maka sesungguhnya itu dari ketakwaan hati. Maksudnya orang kalau memuliakan tanda-tanda kebesaran Allah, berarti dia cirinya orang-orang yang bertakwa. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Yang di muka bumi ini, di depan kita adalah masjid. Kalau ada orang yang memuliakan masjid, berarti tandanya mereka, dia itu golongan orang yang bertakwa. Dan cirinya orang yang beriman memang orang yang mau memuliakan masjid dan memakmurkan masjid. Sampai kalau kita ingin melihat kesolehan, misalnya bapak-bapak, saya ingin punya menantu yang soleh. Tandanya menantu yang soleh, orang soleh tandanya itu dia mau ke masjid apa enggak? Kalau enggak mau ke masjid berarti sudah enggak ada tanda-tanda. Oh dia rajin sholat kok, tapi kan di rumahnya. Kenapa kok di orang datang ke masjid itu sebagai tanda-tanda kesolehan? Ya karena yang bisa dilihat oleh mata kita hanya dia mau meluangkan waktu untuk datang ke masjid. Meluangkan waktu itu berat. Kadang walaupun rumahnya sebelah dengan masjid, tidak mampu masuk masjid. Rumahnya dekat dengan masjid. Cuci baju di masjid, mandinya di masjid, sakit perut lari ke masjid, mau masak ngambil air masjid, dengar azan tidak mau masuk masjid. Kenapa? Karena datang ke masjid ini bagian dari hidayah. Maka orang yang mendapatkan hidayah, kemudian mendapatkan taufik, maka dia ciri-cirinya orang-orang yang soleh. Memang kadang ada di masjid tidak semuanya orang besar. Ada orang besar di masjid, di masjid tapi tidak sholat jamaah, tidak baca Quran, tidak zikir, tidak berjamaah, ngobrol.
Tidak sholat sudah selesai baru datang ke masjid. Ngopi, makan-makan, ngobrol, jalan-jalan dalam terawih. Tapi giliran waktunya sholat pulang. Memang berat. Sementara masjid namanya masjidun. Masjidun artinya apa? Tempatnya sujud. Isim makan kalau di dalam ilmu tasrif itu namanya isim makan, isim tempat. Jadi masjidun artinya tempatnya sujud. Berarti ya di sini memang tempatnya ibadah. Dan orang kalau rajin di masjid, rajin ke masjid dalam arti ibadah di masjid, maka biasanya bawaannya orang itu akan tenang. Dan terkadang ketika orang merasakan ketenangan dalam pikiran dan hatinya itu, kalau datang ke masjid ya asal masuk di masjid rasanya udah adem lagi. Jadi cirinya orang-orang yang mau memuliakan kebesaran Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa qala ta'ala wa man yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Dan barang siapa yang mengagungkan, memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah, maksudnya masjid, fa huwa khairul lahu inda rabbih, maka itu baik baginya di sisi Tuhannya. Maksudnya apa? Kalau kita memuliakan masjid, memuliakan perkara yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya adalah masjid, tidaknya masjid saja perkara yang dimuliakan Allah. Di antara orang yang memuliakan, mengagungkan sesuatu yang dimuliakan Allah, maka itu kebaikan baginya di sisi Allah. Jadi antara yang dimuliakan Allah adalah para ulama. Kita memuliakan ulama itu bagian dari ibadah. Memandang saja nadhur wajhul alim ibadah. Memandang wajahnya orang alim adalah ibadah. Banyak tanda-tanda kemuliaan Allah, hal-hal yang dimuliakan oleh Allah termasuk mushaf Al-Quran. Warawaina an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu." Sesungguhnya masjid dibangun itu ya tujuannya adalah tujuan semula. Maksudnya apa? Namanya masjid. Bangun masjid berarti bangun tempatnya sujud. Maka ketika berdiri, lihat tempatnya sesuai dengan tujuan pertama kali dibangun, yaitu tempatnya ibadah. Makanya nggak boleh ada kegiatan di dalam masjid yang isinya adalah kemaksiatan. Nggak boleh. Ada apa diterangkan? Bicara perkara yang halal, tapi tidak ada gunanya di dalam masjid ada keterangan teman-teman. Ini kita kan ada di masjid banyak, dan kita sering di masjid biar ada kontrol. Kontrol dengan siapa? Kontrol dengan ilmu kita. Nggak usah dikontrol dengan orang. Nggak usah minta dikontrol sama orang. Kalau kita kontrol sama orang, kalau ada orang kita baik, ada orang kita tidak. Tapi kalau kita kontrol dengan ilmu kita sendiri yang kontrol. Oh ini nggak boleh. Oh ini nggak boleh. Oh ini boleh. Kita kontrol dengan ilmu kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Al-masjidu baitu kulli mu'min." Masjid adalah rumah bagi tiap-tiap orang yang beriman. Ya. Masjid itu adalah rumah orang beriman. Maksudnya apa? Siapapun yang beriman boleh masuk ke masjid. Nah ini perlu diketahui. Ada namanya pengurus masjid atau takmir masjid. Ada namanya tamunya Allah. Tapi masjid ini rumahnya Allah. Pengurus masjid
atau takbir masjid itu bukan orang